Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Thank you so much dengan banyak memberikan masukan kepada saya. Kira-kira konten apa sih yang mau dianalisa? Nah, dari konten-konten semua yang masuk, saya akhirnya tertarik banget untuk membahas mengenai seorang karyawan dari Bank Pengkreditan di Bojonegoro nekat melakukan aksi bunuh diri dengan cara bergantung diri. Ya Allah, duh, prihatin deh mendengarnya. Kita lihat ya berita berikut ini. Sebelum gantung diri, ia juga meninggalkan surat wasiat. Ada listnya kemana saja ia berhutang. Surat inilah yang menjelaskan bahwa ia terjerat utang dengan pinjaman online. Juga ia terlilit hutang dengan kerabat dan nasabahnya. Saya akan bacakan surat wasiat tersebut. Assalamualaikum. Maaf Mbak dan Mas, hutang online di HP semua, hutang di teman dan lainnya, hutang kasir BMT NUT 4.700.000, Bu Sri Niswatin 3 juta, nasabah Ahmad 1.500.000, nasabah Eni Siwalan 595.000, Sauki 200.000, Karis Cepu 300.000, Dimas Cepu Batokan 200.000, Nisa Kelampok 200.000, Fadilah Kapas 13 juta. Maaf, aku yang terjerumus dunia online, sudah kecanduan dan udah gak sanggup hidup lagi. Istriku gak salah apa-apa, semua murni karena kesalahanku. Tolong sampaikan pesan ini ke rumah Siwalan jika aku masih dianggap keluarga, karena aku sudah terlalu berat menyusahkan orang tuaku. Tolong HP dikasihkan Saiful. #beban orang tua. Assalamualaikum, maaf Mbak. Di sini gambarannya adalah orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dia kenal, itu Mbak dan Masnya ya. Kemudian dia bilang bahwa hutang online di HP semua, datanya tersebut ada di HP. Berarti HP ini menjadi indikator mengungkap kenapa alasan ia bunuh diri. Kemudian di situ juga ada tertera hutang dengan teman-temannya satu persatu, yang bersangkutan juga menjelaskan dengan rinci. Maaf, aku yang terjumus dunia online. Ia minta maaf. Jadi sebenarnya dia mengetahui bahwa ini tidak baik, tapi dia sudah melakukan terjerumus, berarti dia sudah berada di posisi itu dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari namanya dunia online. Pemahaman dunia online di sini saya agak bingung, mungkin pinjaman secara online atau berkomunikasi secara online. Karena menurut saya digital itu juga tidak ada yang salah, hanya tinggal masalah manusia yang memahami mengenai masalah digital tersebut dengan baik dan bijak gitu loh. Dan dia juga mengatakan bahwa ia sudah berada di posisi kecanduan dan sulit banget untuk bisa menghentikan. Kalau bicara mengenai kecanduan tadi, itu kan tersimulasinya di otak. Pada saat dia mungkin ada waktu atau lagi galau, maka solusinya adalah dengan menggunakan online tersebut. Bentuknya berbagai macam. Jadi pada saat ada masalah, langsung online-nya dinyalakan. Nah, itu akan menjadi habit. Pada saat orang menjalankan habit, sulit banget orang tersebut bisa menghentikan persoalan tersebut. Dari sini juga ia mengatakan bahwa istrinya nggak salah apa-apa, semua murni karena kesalahannya. Jadi sebenarnya di sini menggambarkan kalau misalnya hubungan mereka baik-baik aja, istrinya tidak ada masalah dan mereka baru menikah 2 bulan. Jadi semuanya masih terbackup oleh orang tua. Oleh sebab itu, dia juga menyatakan beban kepada orang tua. Jadi ia menyatakan semua hutang-hutang ini disampaikan kepada orang tua ya. Nah, yang ingin saya cermati adalah kalau seandainya almarhum ya sempat menyatakan persoalan kepada orang tua, mungkin berbeda kali persoalannya. Kenapa? Ia bisa
menceritakan apa yang dirasakan dan mungkin ada solusi jawabannya. Tapi karena ia menutupi diri, tercover, introvert dan tadi dia mengalami depresi, tidak ada orang yang tahu. Akhirnya solusi-solusi yang ada dalam pikirannya ya perspektif dirinya sendiri tanpa bisa berdiskusi kepada orang lain. Kalau diskusi dengan orang lain saya rasa tipis banget kalau menyarankan ia untuk mengakhiri hidup gitu loh. Jadi memang di sini adalah pemikirannya sendiri yang harus dia lakukan karena sudah berada di posisi depresi itu. Nah, yang disayangkan adalah beban kepada orang tua. Ya harusnya istri bisa mengetahui walaupun dia sudah mengatakan bahwa istri tidak tahu apa-apa. Sekitarnya juga harusnya juga melihat bahwa yang bersangkutan udah memiliki ciri-ciri menjadi depresi. Bicara mengenai depresi, ciri-cirinya apa aja sih? Depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa yang tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang nyatakan mengalami depresi jika sudah lebih dari 2 minggu merasakan sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berkelanjutan tidak dapat penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan kerja, gangguan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri loh. Depresi bisa menyerang siapa saja termasuk wanita. Depresi pada wanita sering dikaitkan dengan perubahan hormonal, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Namun sampai saat ini belum ada penelitian memastikan penyebab lebih sering depresi terjadi pada wanita. Kemudian ciri-ciri depresi apa aja sih? Ada ciri-ciri psikologi dan fisik yang menunjukkan seseorang terkena depresi loh. Ciri-ciri psikologinya adalah pertama, orang tersebut mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Tidak stabil secara emosional, merasa putus asa atau frustasi. Ciri-ciri fisik orang yang mengalami depresi selalu merasa lelah dan tidak bertenaga, mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas, bahkan menurunnya selera makan. Nah, teman-teman, penyebab depresi itu sendiri apa? Depresi sering banget dialami oleh orang dewasa dan penyebabnya diduga berhubungan dengan faktor genetik, hormon, zat kimia di otak. Beberapa faktor pemicu depresi diantaranya adalah mengalami peristiwa traumatis, memiliki penyakit kronis atau serius, mengkonsumsi jenis obat tertentu, memiliki riwayat gangguan mental lainnya, memiliki tekanan batin karena masalah keuangan atau masalah keluarga, memiliki pola pikir yang salah, misalnya toxic positivity. Pengobatan depresi bisa dengan apa aja? Bisa melakukan psikoterapi, bisa juga memberikan obat antidepresan, memberikan terapi kejut listrik untuk mengubah sistem kerja kinerja otak, mengalami perawatan di rumah sakit jika mengalami depresi yang parah. Nah guys, dari gambaran tersebut ada baiknya kalau kamu menemukan ciri-ciri orang yang mengalami depresi tersebut, bisa langsung ke Instagramnya Poppy Psikolog untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut sebelum terlambat, agar ada solusinya. Ciri-ciri tadi jelas banget kok. Ia mengalami kecemasan, kemudian juga ia tadi kan menurun selera makannya, tertutup, kemudian juga mengalami ketidakstabilan secara emosi. Nah, kalau kamu melihat hal seperti ini, sensitif, nangis, marah, dan lain-lain, yang sudah berlarut-larut selama 2 minggu nangisnya nggak berhenti-berhenti juga, mendingan langsung kamu bawa ke Poppy Psikolog. Jangan tunda lagi loh, karena itu bahaya banget. Kamu mana tahu kok tiba-tiba dia mau mengakhiri hidup. Oke? Penting banget untuk diperhatikan, apalagi dalam kondisi saat ini banyak banget kejadian demi kejadian yang mungkin tidak bisa terhandle dengan baik, tidak tahu bagaimana cara menceritakan masalahnya, makanya menahan. Oke, langsung segera ke Poppy Psikolog, jangan ditunda. Oke, dan saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat fisik maupun pemikiran dan perasaan. Jadinya tidak hanya fisiknya doang yang perhatikan, tapi kamu juga harus kelola kesehatan mental kamu, karena itu penting banget. Oke, stay tune. Tetap dalam keadaan kondisi bahagia, tetap dalam keadaan sehat, mental maupun fisik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa beda dengan komunikasi biasa?
Berkomunikasi saja, kalau kamu mampu, kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau. Masa sih selama ini kamu sudah berkomunikasi, udah jago kok, udah bisa segala macam. Tapi mereka belum tentu mau mengerjakan kan. Oleh sebab itu, bagaimana kamu bisa menguasai komunikasi secara persuasif? Maka membuat orang lain mengikuti apapun yang kamu sampaikan. Bukan sekedar bicara, tapi mengikuti, menjalankan. Ini berguna untuk apa saja sih? Untuk penjualan, untuk promosi jabatan, untuk bicara di halayak ramai, untuk apapun bisa digunakan. Bisa juga untuk bos dengan anak buah dengan bos ya. Makin menarik kan? Maka selalu bersama saya.